Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah sumber damai sejahtera di dalam hidup kami. Meskipun badai pergumulan kami hadapi, segala tantangan cobaan menimpa kami, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia kepada kami, yang memberi kami damai sejahtera di tengah badai kehidupan ini. Dan biarlah badai kehidupan ini tidak membuat kami gentar untuk selalu mengikut Tuhan, karena itulah damai yang sejati, bahwa kami mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Disitulah kami mendapat damai yang sejati daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini, biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami mau semakin mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kami mau taat. Itulah menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, sing, teman-teman semua. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita membuka dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat kunci kita di ayat 24, tapi saya mau kita menyimak dulu ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkeraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel itu membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, di gua-gua dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan kita tahu kemudian peristiwa panggilan Tuhan kepada Gideon. Nah, kita baca ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamai mezbah itu, Tuhan itu sumber damai sejahtera, Jehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ayat 24, di situ ada kata mezbah. Apa itu mezbah, teman-teman? Mezbah, God's table, teman-teman ya. Mejanya Tuhan, kira-kira begitu. Altar yang kudus. Dan biasa mezbah ini adalah untuk didirikan untuk memberikan persembahan kepada Allah. Teman-teman, kalau dulu yang dipersembahkan itu adalah kurban. Tetapi sekarang teman-teman, pada masa kini di dalam kehidupan kita bisa mempersembahkan apapun di mezbah itu, teman-teman. Kamu bisa persembahkan hatimu, talenta, bakatmu, studi, pekerjaanmu, bisnismu, investasimu, uangmu, masa depanmu, apapun teman-teman. Kamu bisa persembahkan apapun di mezbahmu. Dan kalau kamu buat lingkaran teman-teman, kamu akan masuk ke dalam lingkaran itu dan kamu ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua yang ada di dalam lingkaran ini milikmu. Punyamu, pakailah, ubahlah, sempurnakanlah sesuai keinginanmu. Itu mezbah teman-teman, itu altar Tuhan. Dan mezbah itu adalah hidupmu hari ini. Kau bisa persembahkan apapun. Dan kau bisa berkata, Tuhan aku buat lingkaran, aku masuk ke dalam lingkaran itu dan aku berseru. Semua yang ada di dalam lingkaran ini, milikmu Tuhan. Pakailah, sempurnakanlah, seturut keinginanmu. Teman-teman, di perjanjian lama ada kurang lebih 17 mezbah yang pernah dibuat.
Ada mezbah yang dibuat Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Samuel, Daud, Salomo, dan macam-macam. Ada 17 kira-kira. Kalau nggak percaya, periksa sendiri, cari tahu sendiri ya. Nah hari ini teman-teman kita mau belajar apa yang spesial dari mezbah yang dibuat Gideon. Sehingga Gideon menamai mezbah itu Jehovah Shalom, the Lord is peace. Tuhan sumber damai sejahtera. Dan Gideon meninggikan Allah sebagai Jehovah Shalom karena dua hal teman-teman yang akan kita renungkan hari ini. Karena Jehovah Shalom itu teman-teman berbicara the promises of God dan berbicara the presence of God. Sebenarnya ada 3 poin, tapi poin ketiga nanti saya khawatir tidak banyak waktu kita bahas. Yang satu lagi the power of God. 3 itu yang dialami oleh Gideon hari itu. Di dalam Jehovah Shalom. The promises of God, the presence of God. 2 ini akan kita renungkan dan saya berdoa kepada Tuhan apa yang dialami Gideon hari itu teman-teman. Sehingga dia menamai mezbah itu Jehovah Shalom. Kiranya itu juga menjadi pengalaman rohani kita hari ini. Ya. Yang pertama teman-teman kita belajar tentang the promises of God. Kita mengalami Jehovah Shalom itu, kita mengalami Allah sumber damai sejahtera itu, kita mengalami dia di dalam janji-janjinya teman-teman. Teman-teman, Alkitab menceritakan kepada kita ketika Allah itu memanggil Gideon, Gideon itu sedang mengirik gandum, teman-teman. Atau kita bisa katakan menampi, begitu ya. Tetapi unik, nggak biasa. Dia mengirik gandum itu, teman-teman, di tempat pemerasan anggur. Teman-teman, sebelah kanan ini tempat mengirik gandum. Jadi gandum itu perlu mungkin dipukul ya sehingga terpisah antara kulitnya dengan gandum, biji gandumnya begitu. Yang diambil biji gandumnya, kulitnya tentu dibuang dan ada tentu saja ketika dia pukul itu berterbangan begitu, sekamnya begitu teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada 10 orang gitu ya sedang mengerjakan itu, kita bisa bayangkan tempat itu karena di udara bebas begitu ya, itu banyak yang berterbangan begitu. Nah sehingga bisa menarik perhatian orang. Nah Gideon memilih tempat pemerasan anggur teman-teman yang cenderung lebih tertutup. Kenapa Gideon melakukannya? Firman Tuhan teman-teman itu menceritakan kepada kita, ya kalau kita baca di ayat yang ke-11, dikatakan begini teman-teman ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Dia mau menyembunyikan diri teman-teman. Kenapa? Karena dia tahu orang Midian itu kejam. Kita tadi udah baca di ayat 1 sampai ke 6, bahan makanan yang mereka punya bisa dirampas semua dan dikatakan tidak akan disisakan sedikit pun. Maka Gideon dia harus cari cara bagaimana dia bisa mendapatkan bahan makanan untuk dia dan keluarganya tanpa perlu ketahuan sama orang Midian. Maka dia mencari tempat bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Teman-teman, Gideon kita membaca di sini ketika Tuhan memanggil dia, dia sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi di tengah kekhawatiran dan ketakutan dia merasa aman di tempat itu. Dia merasa bebas, dia bisa melakukan tugas dia. Teman-teman, apakah hidup kita hari ini juga seperti Gideon? Kita sembunyi dari kenyataan, kita hidup di comfort zone kita menikmati diri sendiri, kita mencari pelarian dari satu kesenangan kepada kesenangan berikutnya. Teman-teman, ini bukan kehidupan yang Tuhan kehendaki atas kita. Kalau orang lain, teman-teman, boleh melakukannya, seharusnya tidak dengan kita, teman-teman. Kalau orang lain boleh melakukannya, seharusnya tidak dengan kita. Teman-teman, seorang pendeta kebangunan rohani bernama Leonard Ravenhill, teman-teman ya. Suatu hari dia memberi nasihat kepada misionaris atau pendeta besar hari ini bernama Paul Washer. Ya, teman-teman, kalau baca dengar khotbah-khotbah dia sangat inspiring sekali. Ya, ini 2 orang yang luar biasa ya. Nah waktu itu Paul Washer itu baru kurang lebih 1-2 tahun percaya Tuhan dan hidupnya itu galau teman-teman.
baru kenal Tuhan, harus meninggalkan kenikmatan dunia, galau gitu hidupnya begitu. Nah, teman baiknya ngomong sama si Pastor Leonard ini, ada teman gue galau begitu, lu bisa kasih nasihat apa gak gitu. Oke, lalu dia tulis cari kertas, dia berikan kepada Paul Washer. Tahu apa yang ditulis? Singkat teman-teman, dia cuma tulis ini teman-teman. Paul, remember, others can, you cannot. Cuma itu doang. Paul, remember, others can, you cannot. Paul Washer, dia berkata, ketika dia menceritakan kesaksian ini, dia berkata, maksud dari tulisan ini adalah, ya, orang lain boleh bisa bermain-main dengan dunia. Orang lain boleh bisa bergandengan tangan dengan dunia. Orang lain boleh bisa menjalani kehidupan yang tidak ada artinya. Tapi kalau kamu mau menjadi alat di tangan Tuhan, kamu tidak bisa hidup seperti itu. Others can, you cannot. Paul Washer berkata, kehidupan Kristen, saudara, tidak dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kehidupan Kristen dimulai dengan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Saya ulangi, supaya kita ingat. Kehidupan Kristen bukan dimulai dengan apa yang bisa saya lakukan, bukan. Tapi kehidupan Kristen dimulai dari apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu kehidupan Kristen. Others can, you cannot. Karena bukan kehidupan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan panggil Gideon dari tempat tersembunyi. Keluar dari zona nyaman dia. Karena Tuhan mau pakai dia menjadi berkat, menjadi damai sejahtera bagi banyak orang. Mengalami damai dari Tuhan dan menjadi damai bagi orang lain. Paul pernah berkata begini, if there was ever a time for a young man to act like a man and to pray to be filled with the Holy Spirit and to bleed the scriptures and to do something great, it's now. Bukan nanti, bukan ntar besok, it's now. Saya parafrasekan, jika pernah ada saatnya bagi seorang muda untuk bertindak seperti seorang laki-laki atau perempuan ya, dan berdoa supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan sepertinya tuh di dalam darahnya tuh mengalir ayat Alkitab begitu ya. Kalau berdarah itu keluarnya ayat Alkitab, dia mengutip dari John Bunyan. Serta dia pengen melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Teman, adakah anak muda itu? Adakah Gideon hari ini? Tuhan sedang mencari anak-anak muda itu. Dan dia pernah menemukannya sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Dan hari ini Tuhan akan melakukannya lagi kepada kita. Dulu Tuhan pernah menemukan pria itu, anak muda itu, sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Tuhan panggil dia keluar dari zona nyaman dia. Dan hari ini Tuhan akan melakukannya lagi kepada kita semua. Teman, ketika Gideon ditemukan Allah, sebenarnya Gideon itu sedang bertumbuh di dalam disbelief dia. Dia nggak percaya gitu, distrust gitu. Bahkan dia punya banyak rasa sinis gitu sama Tuhan. Kecewa dia sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita baca di ayat 13, Gideon itu berkata begini, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dengan kata lain, dia pengen berkata begini, udahlah, saya udah gak percaya lagi sama apa yang dikatakan nenek moyang saya tentang Allah. Mana buktinya? Buktinya sekarang dia meninggalkan kita semua. Dia tidak menyertai kita. Hanya janji-janji, omong-omong saja begitu. Teman, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim,
Kita tahu kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel. Kita bisa dengan gampang menjawab pertanyaan daripada Gideon ini. Kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua itu menimpa kami? Kita bisa jawab kalau kita baca seluruh kitab Hakim-Hakim. Jawabannya cuma satu teman-teman, yaitu disobedience. Ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan itu dikatakan oleh malaikat Tuhan di ayat 10 teman-teman. Dikatakan di situ, aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah itu problem daripada orang Israel, disobedience. Tidak taat sama Tuhan. Itulah mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel. Dan celakanya teman-teman, tahukah kamu, siapa orang salah satu yang membangun mesbah Baal, bukan mesbah Tuhan, tapi mesbah Baal? Kamu tahu siapa? Papanya Gideon. Kamu gak percaya? Coba baca di ayat 25. Ya, dikatakan malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal milik ayahmu. Nah loh. Dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Numpang tanya, emang gak tahu Gideon bapaknya bikin mesbah Baal? Bikin berhala? Tahu. Kita mungkin saja Gideon membantu papanya. Tapi kok berani-berani dia tanya sama Tuhan, mengapa semua ini menimpa kami? Karena apa saudara? Karena Gideon terlalu kecewa memang sama Tuhan. Tuhan tidak menyertai. Jadi dia punya disbelief. Ya memang dia nggak tahu problemnya adalah di dalam diri dia dan bangsanya sendiri begitu. Dia hanya bisa menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi atas mereka. Tapi kita bersyukur Allah tidak meninggalkan umat yang berdosa. Tuhan membangkitkan penyelamat demi penyelamat satu persatu untuk membebaskan umat Israel dari kesesakan. Dan hari itu teman-teman Gideonlah yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan gak mau debat sama Gideon. Tuhan gak jawab jawaban Gideon. Pertanyaan Gideon itu Tuhan gak jawab. Tuhan gak mau debat karena jawabannya udah jelas. Gideon juga tahu sebenarnya jawabannya. Tuhan tidak mau berdebat. Tuhan hanya mau Gideon pegang janji Tuhan hari itu. Tuhan berkata, bukankah aku, Gideon, yang mengutus engkau? Pergi. Aku yang utus engkau. Gak usah banyak nanya, kata Tuhan. Aku gak jawab pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu sudah banyak jawabannya bertaburan. Tapi hatimu saja yang tidak mau takluk kepadaku. Bukankah aku yang mengutus engkau? Pegang janjiku kali ini. Teman-teman, problem kita hari ini sama seperti Gideon. Hiding in our comfort zone. Mungkin kita pernah kecewa sama Tuhan, kecewa sama sesama. Akhirnya kita mati rasa. Secara spiritual kita mati rasa sama Tuhan, sama sesama. Kita gak percaya ada Tuhan bersama kita. Kita gak percaya Tuhan akan menolong kita. Kita lebih percaya sama kemampuan, kehebatan, kekuatan, kepintaran, kekayaan diri kita sendiri. Bahkan kita sinis sama Tuhan. Benar gak dia ada? Kenapa saya butuh tapi dia gak menolong saya? Kalau kita ke gereja teman-teman, kita datang tapi hati itu sinis sama Tuhan. Ke gereja kita datang tapi kita lihat orang Kristen kok munafik. Banyak nih kita lihat, wah orang Kristen pada munafik nih. Kita ke gereja sinis sama hamba-hamba Tuhan, sama majelis, sama program gereja yang gak sesuai dengan selera kita. Teman, kita nggak bisa hidup seperti itu terus-menerus. Capek. Kamu nggak bisa hidup seperti itu karena tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Maukah kita datang kepada Tuhan menyerahkan semua distrust kita, disbelief kita, dan sinis kita itu kepada Tuhan di mesbahnya. Dan kita tukar dengan perkataan Tuhan yang penuh pengharapan. Teman, janji Tuhan itu Charles Spurgeon berkata, lebih panjang dari hidup, lebih luas dari dosa, lebih dalam dari kubur, lebih tinggi dari awan. Kita bisa tetap pegang janji Tuhan dan firman Tuhan katakan semua janji Tuhan itu sudah digenapi. Kita bersyukur kita hidup di zaman di mana semua firman Tuhan
Mungkin ada beberapa yang belum digenapi karena tunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi teman-teman percayalah, hampir semua nubuatan, janji Tuhan dalam Alkitab ini sudah terwujud, sudah terbukti. Klimaksnya di dalam diri Kristus. Karena firman Tuhan katakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. 2 Korintus 1:20. Kita bersyukur teman-teman, kita tidak perlu menunggu bukti daripada janji-janji Allah ini. Kalau Gideon dan teman-teman yang lainnya pada waktu itu perlu nunggu. Ada yang nunggu 400 tahun, 300 tahun, 100 tahun. Nunggu sekian lama. Tapi tidak dengan kita. Kita hidup di zaman anugerah, di mana semua bukti-bukti daripada Alkitab, ya semua janji-janji daripada Alkitab ini sudah dibuktikan oleh Allah. Seharusnya kita bisa lebih percaya dong daripada Gideon, daripada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan teman-teman yang lain. Iman kita harus lebih kuat daripada mereka. Iman kita harus lebih strong, lebih tangguh daripada mereka. Karena semua janji Allah ini sudah terbukti. Tapi kenapa kita masih enggan? Karena kita masih disbelief, distrust, masih ada kekecewaan dalam hati. Teman, datanglah kepada Kristus. Belajarlah percaya akan perkataan-perkataan dalam firman-Nya. Di dalam Dia, di dalam firman-Nya, kita akan menemukan rest and peace. Rest and peace. Bukan rest in peace ya. Rest and peace. Kamu akan bisa beristirahat. Kamu akan bisa mengalami damai di dalam Tuhan. Itu pertama teman-teman, Jehovah Shalom berbicara the promises of God. Kita bisa pegang, kita bisa andalkan. Yang kedua teman-teman, kita bicara the presence of God. Bahwa ketika kita mengalami damai sejahtera Allah itu, kita mengalaminya melalui kehadiran Allah. Teman-teman, problem Gideon berikutnya, kalau yang tadi dia punya distrust, disbelief, sinis. Yang kedua problem dia adalah dia mengalami perasaan insignificance, saudara. Merasa nggak penting, nggak berharga gitu. Ya. Kalau kita baca di ayat 15, dia berkata begini, maaf Tuhan, ya ini minta maaf lagi ya, dia suka minta maaf nih. Maaf Tuhan, ya, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel, dikatakan. Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Mindernya itu udah tingkat tinggi teman-teman. Teman-teman kaum Abiezer, ya kaumnya si Gideon ini, memang nampaknya yang paling miskin di suku Manasye teman-teman. Dia sendiri bungsu ya di keluarganya, jadi seringkali tidak diperhitungkan ya. Ini karena mungkin udah kebanyakan anak ya 10, 12, ini satu udah paling bontot ya, udah nggak akan dipikirin dah begitu ya. Tapi meskipun begitu teman-teman, kalau kita baca di ayat 27, kayaknya sih nggak miskin-miskin banget keluarga dia. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di ayat 27 itu, Gideon itu bisa bawa 10 orang hamba. Waduh, itu aja dia bilang miskin ya. Jadi banyak orang kaya tuh pura-pura miskin. ya. Makanya saya kadang tuh nggak percaya sama orang kaya bilang dia nggak punya uang gitu. Nggak punya uang tapi bisa ganti mobil tiba-tiba begitu kan. Udah. Jadi tampaknya Gideon ini membesar-besarkan. Dia punya problem ini, dia membesar-besarkan gitu inferioritas diri dia di hadapan Tuhan. Dia membesar-besarkan ketidakmampuan dia, inferiornya dia terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia bilang, Tuhan aku ini gak penting. Tapi Tuhan panggil dia pejuang yang gagah berani. Ya Tuhan panggil dia, hei pejuang yang gagah berani, dikatakan di ayat 12. Teman, kita sering sebut diri kita gak pantas dikasihi. Tapi Tuhan berkata kepada kita, you are forever loved. Kita berkata kita lemah, tapi Tuhan berkata, aku akan membuatmu kuat. Kita mengenali diri kita berdosa, tapi Tuhan berkata kamu telah diampuni. Kita berkata kita telah dibuang, tapi Tuhan berkata aku mengadopsimu. Kita berkata saya hanya seorang diri, I'm lonely.
Tapi Tuhan berkata, aku selalu bersamamu sampai akhir zaman. Kita berkata, I'm hopeless. Tapi Tuhan berkata, in me you are hopeful. Kita berkata, saya telah gagal Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu telah menang di dalam Kristus. Kita berkata, saya takut Tuhan, saya khawatir. Tapi Tuhan berkata, datang padaku, aku akan memberimu damai sejahtera. Kita berkata, Tuhan, kelahiranku adalah sebuah kesalahan, sebuah kegagalan. Mungkin kita pernah mendengar itu ya dari orang tua kita. Atau mungkin dari orang lain. Atau kita sendiri menjuluki kita begitu ya. Kita berkata, Tuhan, kelahiranku adalah sebuah kegagalan, sebuah kesalahan. Tapi Tuhan berkata, you are fearfully and wonderfully made. Mau ngomong apa sama Tuhan? Tuhan ada jawabannya. Mau ngeluh apa sama Tuhan? Tuhan ada jawabannya buat kamu. Tuhan selalu ada jawaban untuk kita. Kita merasa kita nggak mampu, Tuhan ada jawabannya. Tuhan berkata kepada Gideon, nggak usah takut, aku akan menyertaimu. Kalau aku utus seseorang, nggak mungkin aku biarkan. Tuhan selalu berkata, aku mengutusmu, aku akan menyertaimu. Itu satu paket. Satu paket. Dan kalimat aku akan menyertaimu itu berulang-ulang dikatakan kepada Tuhan, kepada Gideon. Dan kalimat itu persis sama yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Di Keluaran 3:12. Waktu itu Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, I am who I am. Aku adalah aku. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apa sih hambatanmu? Apa sih tantanganmu? Nggak usah khawatir. Aku menyertaimu. Aku adalah aku. Aku menyertaimu. Dan tidak tanggung-tanggung, Gideon memang keterlaluan. Kalau kita baca di ayat berikutnya, Gideon tuh minta bukti. Gideon minta bukti, Tuhan beri. Gideon minta bukti, Tuhan beri. Teman, coba kita baca ayat 17-22 ya. Saya bacakan ya. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Wah, ini satu ayat yang bagus sekali. Ya, ayat berikutnya, firman Tuhan berkata kepada dia apa? Aku akan tetap di sini. Gideon, aku gak kemana-mana. This is the presence of God. Inilah the presence of God. Gideon, aku tetap di sini. Aku gak kemana-mana. Kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Kamu masih sampai hari ini mau minta tanda? Aku beri. Aku di sini. Aku tidak kemana-mana. Jangan takut. Aku akan tetap di sini sampai engkau kembali, kata firman Tuhan. Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Dia taruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawa kepada malaikat Tuhan itu, ya, yang merupakan teofani daripada Kristus itu, dibawa pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan, lalu kata dia, celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Gideon waktu itu bukan saja mengalami the presence of God, tapi dia juga mengalami the power of God. The power of God. Teman, menguji Tuhan, testing God, beda banget sama trusting God. Kita lebih senang, lebih suka, lebih sering testing God. Nguji Tuhan daripada trusting Him, percaya sama Dia. Hari ini Tuhan juga mau berkata kepada kita semua, aku menyertaimu. Dan aku sudah membuktikan penyertaanku selama ini sampai aku mengutus anakku yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia. Dialah kekuatanku. Ya, Paulus 1 Korintus 1:24 dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah.
Teman, mungkin kita bertanya-tanya ya, tapi bagaimana ya hari ini saya bisa mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan? Aduh, apa buktinya gitu loh? Bagaimana saya bisa tahu begitu bahwa Tuhan itu beserta dengan saya, bersama saya? Teman, seorang bernama Garland Vance, ya, dia tulis begini teman-teman. Lebih baik jangan berfokus mencari di mana Tuhan, physically, di mana Tuhan, kehadiran Tuhan. Tapi dia bilang begini, belajarlah untuk tenang di dalam kebenaran dan realita bahwa dia memang hadir. Bahwa Tuhan itu memang hadir. Mau kamu rasakan kek, nggak rasakan kek, Tuhan hadir. Tuhan ada, Tuhan bersamamu. Tuhan bersama kita senantiasa, meskipun kita sedang tidak menginginkan dia. Tidak mikirin dia, dia tetap ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tenanglah di dalam kebenaran itu. Bukan justru sibuk mencari di mana dia. Baru saya mau percaya. Apa yang terjadi? Perbuatan ajaib apa yang muncul? Baru saya mau percaya. Tidak. Justru disinilah namanya damai, teman-teman. Damai itu, teman-teman, shalom itu adalah pada waktu kita tetap mengikut Kristus. Apapun dan dimanapun kita berada. Itu damai. Di situ kita dapat damai. Mau angin ribut, mengamuk, teman-teman. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan perahu itu. Di situ damai. No problem dengan badai yang mengamuk, teman-teman. Asal ada Tuhan di situ. Maka dalam pergumulan saya, sebenarnya dalam pergumulan saya melayani, akhir-akhir ini, bagian tentang meredakan angin ribut itu menjadi satu bagian yang mengesankan begitu ya buat saya. Bahkan saya sampai berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, gak lucu, masa saya expecting the storm, supaya saya bisa mengalami Tuhan. Karena masalahnya di storm itu Tuhan ada di situ. Tuhan ada di perahu itu. Waduh. Iya ya. Saya mesti expecting the storm. Saya akan mengalami Tuhan dan bahkan saya bisa melihat Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di tempat itu. Teman, realita kebenaran ini, mari belajar tenang di dalamnya. Perjalanan hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman, harus diwarnai dengan doa bersama dengan Tuhan. Berdiam diri, kita membaca firman, kita berbicara dengan Tuhan dalam segala peristiwa kita. Di situ kita belajar tenang di dalam kebenaran dan realita kehadiran Tuhan. Teman-teman, perjalanan hidup kita sekiranya adalah perjalanan membangun banyak momen, membangun altar. Tentu bukan altar penyembahan berhala yang kita bangun. Kenapa? Karena Tuhan jijik melihatnya dan Tuhan akan hancurkan altar itu. Kita membangun sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri, kita membangun sesuatu untuk kemegahan kita, kita membangun sesuatu hanya untuk kenikmatan kita, teman-teman. Tuhan jijik melihatnya dan Tuhan akan hancurkan mezbah itu. Tapi mari kita mengisi hidup kita dengan banyak membangun altar, di mana di situ kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita dihancurkan, tapi hati kita dipulihkan, hati kita dipersembahkan, komitmen kita dibaharui, dan kita mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Doa saya teman-teman bagi kita semua, semoga perjalanan iman kita selalu ditandai dengan banyak altar yang kita bangun kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, kiranya selalu ditandai dengan banyak altar yang kita bangun menuju Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.
menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia Jehovah Shalom, Allah yang penuh damai sejahtera. Dan mengikut Dia, mengikut Kristus, day by day, hari demi hari, berjalan step by step di dalam langkah-langkah Kristus. Di situ kita menemukan damai sejahtera Tuhan. Pada waktu kita meninggalkan jejak langkah itu, kita mencari jalan kita sendiri, di situ kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan adalah pada waktu kita day by day following Christ. That's our shalom. Maukah kita day by day following Christ, ikut Yesus kemanapun Dia pergi. Apapun yang Dia lakukan, kita juga mau lakukan. Apapun yang Dia perintahkan kepada kita, kita mau taati dan kita mau turuti. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami boleh belajar firman-Mu hari ini tentang Gideon, kami bersyukur banyak hal yang boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami kembali. Kami bersyukur punya Allah sumber damai sejahtera. Kami mau belajar mengikut jejak kaki Kristus, following Christ kemanapun Dia pergi. Itu menjadi kerinduan dan menjadi tekad kami hari ini. Karena kami mau mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami tidak mau hidup dalam kekhawatiran, di dalam sinis, di dalam kekecewaan, di dalam luka. Kami mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan kami tahu hanya bersama Tuhan ada damai sejahtera itu. Tuhan tolong kami, bangkitkan roh kami, supaya hidup kami adalah hidup yang mencintai firman-Mu. Kami punya persekutuan doa bersama dengan Tuhan. Ampunilah dosa kami. Oh, selama ini kami sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Kami tidak memikirkan Tuhan, padahal Tuhan selalu bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami tidak memikirkan Tuhan. Engkau Allah yang setia, terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang selalu tidak bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan, pengampunan yang telah kami terima di atas kayu salib yang dikerjakan oleh Kristus kembali memulihkan jiwa kami, menenangkan kami bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan, dan Tuhan sekali lagi masih mau berbicara kepada kami dan membawa kami dekat ke hadirat Tuhan. Tuhan, pakailah kami, orang-orang yang hina ini, yang tidak berdaya ini, tapi yang Tuhan kuatkan, Tuhan panggil, Tuhan utus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saudara.